warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita, NPM 118, kelas A418, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan isi dari kegiatan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Negeri 2 Selat Nasik yang bertempat di alamat Jalan Abdullah RT 12 RW 04 Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan akreditasi B. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab 2, yaitu tentang visi misi dan tujuan SD Negeri 2 Selat Nasik. Yang pertama, visi. Visi di SD Negeri 2 Selat Nasik yaitu terselenggaranya lulusan yang berakhlak mulia, berkualitas, dan kompetitif, serta berwawasan lingkungan. Yang kedua, misi. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan mutu sekolah dalam segala bidang, meningkatkan tumbuh dan berkembang kreativitas warga sekolah, meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah, dan suasana yang nyaman. Tujuan SD Negeri 2 Selat Nasik yaitu meningkatkan siswa taat beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan potensi bakat dan minat siswa serta guru, siswa cerdas dalam ilmu, pengetahuan, dan ilmu agama, dan warga sekolah menjaga keasrian lingkungan sekolah. Selanjutnya yang B, struktur organisasi SD Negeri 2 Selat Nasik bisa dilihat di gambar. Selanjutnya C, sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik di SD Negeri 2 Selat Nasik berjumlah 6 orang, yang terdiri dari guru kelas 5 orang dan 1 guru PJOK. Sedangkan tenaga kependidikannya terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari 1 staf tata usaha, 1 penjaga sekolah, dan 1 penjaga perpustakaan. Yang kedua, peserta didik di SD Negeri 2 Selat Nasik ini, peserta didiknya berjumlah 92 orang. Selanjutnya D, sarana dan prasarana. Di SD Negeri 2 Selat Nasik ini terdapat ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga, perpustakaan, gudang, tempat beribadah, toilet, parkir sepeda motor, dan sepeda anak. Yang D, sarana dan prasarana. Di SD Negeri 2 Selat Nasik ini terdapat sarana dan prasarana berupa ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga, perpustakaan, gudang, tempat beribadah, toilet, parkir sepeda motor, dan sepeda anak-anak. Selanjutnya yang E, prestasi dan kegiatan pendukung. Di SD Negeri 2 Selat Nasik ini pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Setia yang ke-10 tingkat nasional. Kegiatan pendukungnya berupa kelas meeting, studi banding, dan bimbingan konseling. Saya akan menjelaskan isi dari bab 3. Yang pertama, mendeskripsikan kultur sekolah. Di SD Negeri 2 Selat Nasik ini terdapat budaya 3S, senyum, sapa, dan salam.
baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, maupun guru dengan guru di tempat dimanapun mereka berada. Dan siswa di SD ini setiap mengawali pembelajaran akan berdoa terlebih dahulu dan setelah itu membaca 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Dan sebelum pulang sekolah mereka akan berdoa terlebih dahulu juga. Selanjutnya B. Deskripsi struktur organisasi dan tata kelola. Yang pertama, struktur organisasi di SD Negeri 2 Selat Nasik. Yang pertama ada kepala sekolah, selanjutnya komite sekolah, tata usaha, kemudian dewan guru. Setelah itu guru kelas, pembina pramuka, pembina UKS, pembina pengelolaan perpustakaan, pembina kesiswaan dan kesenian, pengelola dana BOS, lingkungan hidup, inventaris barang, perpustakaan, dan setelahnya ada penjaga sekolah. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib sekolah. Pertama, penggunaan seragam sekolah harus sesuai dengan kebijakan sekolah. Kemudian, tata tertib untuk siswa. Yang pertama, hal masuk sekolah. Semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran berlangsung. Kemudian murid yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas, melainkan harus melapor kepada guru piket atau wali kelas. Yang selanjutnya, murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit dan ada keperluan keluarga yang sangat penting. Selanjutnya, kewajiban murid. Taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Membantu kelancaran pelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Menghormati guru dan saling menghargai antara sesama murid. Selanjutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Murid yang membawa kendaraan agar menempatkannya di tempat yang ditentukan dalam keadaan terkunci. Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Yang ketiga yaitu larangan murid meninggalkan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung. Penyimpangan ini hanya dengan izin kepala sekolah saja. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah, menerima surat-surat atau tamu di sekolah, memakai perhiasan yang berlebihan, serta perbedaan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, merokok di dalam dan di luar sekolah, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antara sesama murid, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain, berada di dalam kelas selama istirahat, berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antara teman,
menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal dan geng-geng terlarang. Yang keempat yaitu hal pakaian dan lain-lain. Yaitu setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Hak-hak murid. Murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Murid-murid dapat meminjam buku di perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Murid-murid berhak mendapat perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Yang keenam, lain-lain. Hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini diatur oleh sekolah. Peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak diumumkan. Dan selanjutnya ada catatan. Semua orang tua atau wali murid dimohon secara sadar dan positif membantu agar peraturan dan tata tertib sekolah dapat ditaati. Selanjutnya D. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, upacara bendera. Kegiatan upacara bendera selalu dilaksanakan kecuali ada kendala seperti hujan atau sebagainya. Seluruh peserta didik dan guru mengikuti upacara bendera. Kegiatan upacara bendera dilakukan di halaman lapangan sekolah. Yang kedua, seremonial lainnya. Biasanya guru mengadakan rapat setiap bulannya untuk membahas tentang kemajuan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya E. Kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler di SD Negeri 2 Selat Nasi ini terdiri dari BTA, baca tulis Al-Quran. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 2 Selat Nasi ini terdiri dari pramuka, olahraga, dan kesenian. Ekstrakurikuler pramuka biasanya diadakan setiap seminggu sekali dimulai dari jam 2 siang sampai jam 4. Bagi siswa yang tidak hadir maka akan ada hukuman dari pembina pramuka itu sendiri. Untuk ekstrakurikuler olahraga ini berupa sepak bola, voli, dan bulu tangkis. Sedangkan untuk kesenian berupa tarian, lukisan, drama, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran guru dalam pembinaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler, guru mengajarkan ilmu tajwid dan bacaan Al-Quran, serta guru mengajarkan tulisan Al-Quran pada siswa. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka, peran guru di sini adalah memberikan materi kepada peserta didik lalu mempraktekannya, biasanya dalam bentuk games. Untuk ekstrakurikuler olahraga, peran guru menjelaskan trik-trik dalam permainan sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis, serta menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam permainan tersebut. Lalu, untuk kesenian, peran guru menjelaskan materi yang harus dipelajarinya lalu mempraktekkannya. Keterlibatan siswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler wajib diikuti oleh siswa.
Sedangkan untuk ekstrakurikuler, siswa bisa memilih salah satu kecuali pramuka. Pramuka wajib diikuti oleh peserta didik di SD Negeri 2 Selat Nasi ini tanpa terkecuali. Selanjutnya F. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, kebiasaan pengkondisian interaksi dan komunikasi siswa di lingkungan sekolah. Setiap sekolah menginginkan suasana yang tenang dan nyaman selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Begitupun di SD Negeri 2 Selat Nasi. Selanjutnya yang kedua, pembiasaan dan menjaga kebersihan. SD Negeri 2 Selat Nasi ini sangat peduli terhadap kebersihan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yang kedua, pembiasaan dan menjaga kebersihan. SD Negeri 2 Selat Nasi ini sangat peduli terhadap kebersihan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Budaya salam. Para guru di SD Negeri 2 Selat Nasi ini membiasakan para murid untuk bersalaman kepada guru sebelum masuk sekolah dan masuk ke dalam kelas. Itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat mereka kepada guru maupun orang di sekitar mereka. Lainnya G. Refleksi. Sikap kesantunan dalam berkomunikasi dan supel ramah dalam pergaulan. Sikap ramah tidak hanya dilakukan oleh murid kepada gurunya, seperti yang telah saya amati, guru di SD Negeri 2 Selat Nasi ini sangatlah ramah baik antara guru dengan guru maupun guru dengan muridnya. Yang kedua, sikap kepedulian terhadap keadaan lingkungan sekitar. Sekian penjelasan isi dari laporan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.